Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang sudah sini. Perkenalkan dengan saya Ahmad Bais Nasution dengan NIM 2213010182. Saya mahasiswa hukum keluarga, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video ataupun PowerPoint yang membahas tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sering kita sebut dengan istilah KDRT yang terjadi di Sumatera Utara. Dalam video ini khususnya kita akan membahas kasus yang melibatkan pernikahan anak dengan analisis yang akan kita lihat dari sudut pandang psikologi dan juga aspek hukumnya. Kita lihat latar belakang masalahnya, KDRT sebagai masalah sosial dan hukum di Indonesia. Kemudian pernikahan anak masih menjadi faktor pemicu. Kemudian yang ketiga yaitu risiko besar terhadap korban muda. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu isu sosial terbesar di Indonesia. Ketika KDRT terjadi pada pasangan menikah saat masih anak-anak, risikonya lebih parah. Korban sangat muda, belum matang secara psikologis, dan seringkali tergantung secara ekonomi. Oleh karena itu, kasus ini memerlukan analisis mendalam agar kita ditangani secara komprehensif. Kemudian pada slide yang ketiga, kita akan mendeskripsikan kasusnya. Nah, pada lokasinya kita temukan pada Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Korbannya yaitu perempuan, usianya masih 15 tahun. Nah, suaminya ini masih muda atau tanda kutip belum dewasa penuh atau cukup muda. Bentuk kekerasan dalam rumah tangganya yaitu disiram bensin, dibakar, lukanya sangat serius. Status dalam pernikahannya itu masih status nikah siri atau kita sebut juga non formal. Dalam kasus yang ditangani Kemen PPA disebutkan seorang perempuan berusia 15 tahun dinikahkan secara siri. Setelah itu, dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga sangat serius. Contohnya seperti yang di atas tadi, disiram bensin dan dibakar oleh suaminya, yang menyebabkan luka yang sangat berat. Kasus ini menunjukkan bagaimana pernikahan anak bisa berujung kekerasan sangat hebat. Selanjutnya akan kita bahas ke slide ketiga, faktor penyebab, ataupun kita lihat secara psikologi dan atau sosial. Itu yang pertama, pernikahan anak yang tidak mempunyai ketidakdewasaan. Kedua, ketergantungan ekonomi. Yang ketiga, budaya ataupun norma lokal yang mungkin mendukung pernikahan dini atau siri. Yang keempat, trauma atau pola asuh yang disfungsional. Nah, pada slide ini beberapa faktor menyokong terjadinya KDRT dalam kasus ini. Yang pertama, kasus masih anak-anak saat menikah. Nah, jadi secara emosional dan psikologis dia belum siap menghadapi konflik rumah tangga. Yang kedua, kemungkinan besar ada ketergantungan ekonomi karena istri muda sulit mandiri secara finansial. Selain itu, norma lokal ataupun budaya terkait pernikahan di siri atau pernikahan muda bisa memperbuat resiko. Yang terakhir, pola asuh atau latar trauma masa lalu yang bisa memperparah potensi kekerasan. Oke, baik, selanjutnya untuk slide yang kelima, kita akan menganalisis dari segi hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, bentuk kekerasan dan sanksi pidana. Kemudian kita lihat dari analisis hukum yang kedua yaitu perlindungan anak dalam rumah tangga. Yang ketiga, keterlibatan Kemen PPA, pentingnya pendampingan hukum dan perlindungan anak. Nah, secara hukum, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ataupun yang disebut penelantaran. Di dalam kasus ini, tindakan bakar sangat jelas merupakan tindak pidana KDRT. Karena korban masih di bawah umur, perlu perlindungan ekstra dari instansi negara. Kemen PPA sendiri telah turun tangan untuk menangani kasus ini, menunjukkan bahwa penegakan hukum
dan perlindungan korban sangat dibutuhkan. Oke, next untuk slide yang keenam, yaitu dampak psikologis pada korban. Yang pertama, trauma fisik dan psikis. Yang kedua, PTSD, kecemasan, rasa tidak aman. Yang ketiga, gangguan perkembangan atau disebut pendidikan dan masa depan. Yang kemudian, isolasi sosial dan stigma. Nah, dampak psikologis terhadap korban sangat berat. Luka bakar yang dialami tidak hanya fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma jangka panjang seperti PTSD, kecemasan, dan ketidakamanan dalam hidup sehari-hari. Karena menikah di usia anak ataupun di usia dini, korban juga bisa kehilangan kesempatan pendidikan dan kemandirian ekonomi. Selain itu, stigma pernikahan siri dan KDRT bisa membuat korban terisolasi dari dukungan sosial. Oke, dan selanjutnya kita bahas di slide ketujuh, yaitu keterkaitan antara psikologi dan hukum. Yang pertama, ketidakdewasaan psikologis, yaitu kesulitan melindungi diri atau melapor. Yang kedua, hukum sebagai alat perlindungan dan pencegahan. Dan yang ketiga, pentingnya sinergi antara dukungan psikologi dan penegakan hukum. Analisis kasus ini menunjukkan bahwa psikologi dan hukum sangat-sangat terkait. Karena korban masih sangat muda dan emosional, belum stabil secara emosional, dia mungkin kesulitan melindungi diri atau menuntut haknya secara hukum. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, dibutuhkan dukungan psikologi agar korban dapat pulih. Penanganan kasus seperti ini harus melibatkan layanan hukum dan psikologi secara bersama. Nah, slide yang ke-8 yaitu rekomendasi solusi. Nah, ada dua rekomendasi solusi dari saya pribadi. Yang pertama disebut sebagai preventif ataupun edukasi pernikahan anak, literatur hukum, dan pemberdayaan ekonomi remaja. Yang kemudian yang kedua, rekomendasi solusi dari saya yaitu kuratif atau disebut juga konseling trauma, pendampingan hukum, rumah yang aman, atau layanan perlindungan korban. Nah, karena untuk mencegah kasus serupa, beberapa langkah perlu ditempuh. Yang kemudian yaitu memberikan edukasi kepada remaja dan calon pengantin tentang bahayanya pernikahan anak ataupun pernikahan dini. Peningkatan literasi hukum agar mereka memahami hak-hak dalam berumah tangga, dan memperdayakan ekonomi remaja agar tidak merasa menikah sebagai satu-satunya jalan keluar. Untuk korban yang sudah mengalami KDRT, perlu konseling trauma, pendampingan hukum, fasilitas seperti rumah yang aman agar mereka bisa pulih dan terlindungi. Untuk slide yang terakhir yaitu penutup. Kasus KDRT dan pernikahan anak di Sumatera Utara ini sangat serius. Kemudian kedua, butuh pendekatan holistik, atau maksud saya yaitu holistik, psikologi dan hukum. Harapan untuk saya sendiri, kesadaran masyarakat meningkat, korban mendapat perlindungan dan perlakuan hukum. Sebagai penutup, dalam kasus KDRT ini menggambarkan betapa bahayanya pernikahan anak ketika dimasuki tanpa kesiapan emosional dan sosial. Penanganan harus holistik, bukan hanya menuntut pelaku secara hukum, tetapi juga menyembuhkan korban secara psikologis dan memberi mereka peluang untuk masa depan yang lebih baik. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat menjadi lebih sadar dan sistem perlindungan menjadi lebih kuat. Nah, sekian dari saya. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Ahmad Bais Nasution pamit dan undur diri. Jikalau ada kesalahan saya mohon maaf. Jikalau ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.